Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan bertambah lagi gemulnya ya. Pada video kali ini, kita akan membahas anime dengan judul The Hidden Dungeon Only I Can Enter. Sebuah film animasi yang diproduksi oleh studio Okuruto Noboru dan ditayangkan perdana di tahun 2021. Bergenre harem, adventure, action, and fantasy. Anime ini bercerita mengenai seorang bangsawan miskin bernama Noir Stargia yang hidupnya selalu diremehkan oleh mereka yang lebih kaya. Karena statusnya yang rendah, ia bahkan kesulitan dalam mencari pekerjaan dan kerap diperlakukan secara tidak adil oleh bangsawan lainnya. Namun, pada suatu hari, ia memasuki sebuah dungeon dan menerima sebuah kekuatan dari seorang petualang misterius. Sebuah kekuatan yang merubah hidupnya secara drastis. Sebuah kekuatan yang bukan hanya membuat Noir diakui oleh mereka yang sebelumnya meremehkannya, tapi juga membuat dia berhasil mewujudkan semua mimpi dan keinginannya, yang dalam prosesnya juga secara tidak sengaja mewujudkan sebuah kehidupan harem dengan para waifu yang ia temui. Sederhananya, The Hidden Dungeon atau Oredake adalah anime fantasi ecchi yang penuh dengan waifu boing-boing, fan service, dan ditambah MC yang overpowered. Mereka menjanjikan kalian waktu menonton yang menghibur apabila kalian pecinta atribut-atribut yang disebutkan sebelumnya. Tidak ada plot yang terlalu serius di anime ini. Semuanya hanyalah plot konyol yang dibuat untuk mendukung fan service dan waifu boing-boing yang ada. Tetapi, itu semua bukan hal yang buruk, karena mereka masih dapat menyatukan semua atributnya dengan cara yang masih memungkinkan untuk kalian dapat menikmatinya. Anime ini memang dibuat bukan untuk sesuatu yang serius. Ini adalah jenis serial yang meminta kalian untuk berhenti berpikir dan hanya duduk santai serta menikmati apa yang kalian tonton. Sebelum kita mulai, Kimokuma wajib infokan kalau di review ini akan ada sedikit spoiler, baik mengenai karakter yang ada dan juga sedikit mengenai ceritanya. Tapi, diusahakan tidak akan terlalu major sehingga mengganggu kenikmatan kalian dalam menontonnya nanti. Well, now that's already clear. Let us begin the review, shall we? Jika kalian menikmati anime karena memiliki cerita yang baik, alur yang penuh misteri, plot twist, romance moment, character progression, dan hal-hal lainnya yang seperti itu, well, maka anime ini bukan untuk kalian. Atau, jika kalian juga bukan penikmat komedi fanservice, adegan nyeleneh, ataupun hal-hal yang berbau ecchi, maka anime ini juga bukan untuk kalian. Please watch something else. Tapi, jika kalian menikmati anime dengan alur bahagia yang mewarnai tiap episodenya, kekonyolan demi kekonyolan dalam ceritanya, dan tentu saja penikmat para waifu, maka anime ini mungkin akan bisa menghibur kalian. Dengan judul The Hidden Dungeon Only I Can Enter, ceritanya sudah pasti lebih dari sekedar memasuki sebuah ruang bawah tanah yang tersembunyi. Semuanya dimulai dengan tokoh utama, Noir, yang memasuki sebuah dungeon misterius dan menemukan seorang waifu dengan nama Olivia. Darinya, Noir memperoleh sebuah kekuatan yang sangat besar yang memiliki sebuah kelemahan, yaitu setiap kali ia menggunakan kekuatannya, life point atau poin kehidupan dari Noir akan berkurang. Dan apabila life point tersebut mencapai angka 0, maka Noir pun akan mati. Ini artinya, Noir akan selalu membutuhkan poin kehidupan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tapi jangan khawatir, life point tersebut ternyata bisa diisi kembali atau bahkan ditingkatkan. Oh ya? Dengan cara apa? Bertapa? Berlatih setiap hari? Bertarung dengan lawan yang kuat? Ternyata bukan semuanya. Life point bisa terisi kembali apabila Noir melakukan aktivitas ecchi dengan para waifu yang ia punya. Dari episode awal pun,
kita sudah bisa menebak ke arah mana anime ini akan bergerak, bukan? Dari sisi cerita, plot yang ada, meskipun tidak begitu istimewa, tapi tetap beragam. Ceritanya menampilkan beberapa plot konyol, dan beberapa plot yang serius, dan semuanya adalah plot dengan alur bahagia. Plotnya juga sangat simpel, dan segalanya dibuat sangat mudah untuk sang MC. Jadi, tidak perlu banyak berpikir dalam menontonnya. Action yang ada juga tidak begitu istimewa. Tapi, musuh yang diberikan juga tidak mudah. Ada beberapa musuh yang tetap harus membuat MC menggunakan otaknya untuk dapat mengalahkan mereka. Well, meskipun itu juga bukan sesuatu yang wah juga sih. Tapi, terkadang hal itu menampilkan sebuah ketegangan dalam adegan action yang ada. Satu hal yang cukup disayangkan adalah meskipun kekuatan yang MC miliki hampir menyerupai dewa, namun jurus yang digunakan itu-itu saja. Jadi agak sedikit kurang kreatif. Kekuatan MC salah satunya adalah skill yang disebut sebagai pencipta. Sebuah skill yang literally membuat dia dapat menciptakan apapun yang dia mau. Jurus apapun yang sesuai keinginannya. Tapi, alih-alih menciptakan sesuatu yang hebat, yang dia ciptakan adalah sebuah jurus stone thrower. Sebuah jurus yang dapat melemparkan batu, yang dengan tangan pun bisa. Kemudian, apakah ada jurus yang lebih hebat yang ia ciptakan? Ya, ada. Sebuah jurus pelempar batu dengan ukuran lebih besar dari sebelumnya. See my point mengenai kurang kreatif? Entah ini dimaksudkan sebagai salah satu poin komedi di anime ini, atau memang begitu adanya. Yang menjadi kekuatan dari anime ini adalah sisi komedi serta plot konyol yang mereka tawarkan pada tiap episodenya. Komedi yang ada sangat menghibur, meskipun mostly bersifat fan service. Plotnya, meskipun beberapa serius, tapi beberapa juga menampilkan hal yang konyol dan mengundang tawa. Seperti ada plot mengenai lomba adu mesra pria harem, dengan juri penilaiannya adalah para jomblo ngenes bertopeng. Itu adalah episode yang hilarious. Dan masih banyak adegan konyol seperti itu yang disajikan oleh anime ini. Secara fan service, anime ini sendiri tidak malu untuk menampilkan hal nyeleneh yang ada. Mereka tidak berusaha untuk menyembunyikan bahwa fan service adalah salah satu dari kekuatan anime ini. Dan hal ini berlangsung hampir pada tiap episodenya. Barisan karakter waifu yang ada di anime ini juga cukup beragam, dengan desain yang menarik. So, hampir semua atribut yang harus dimiliki oleh kebanyakan mainstream anime harem ada di anime ini. Seperti yang sudah Kimokuma katakan sebelumnya, The Hidden Dungeon Only I Can Enter atau Oredake adalah sebuah anime di mana kalian sebaiknya jangan berpikir dan menikmati saja pertunjukan yang ada. Action, adventure, plot, semuanya bisa dibilang tidak istimewa, tapi cukup untuk paling tidak membuat anime ini masih bisa dinikmati. Romance? Tidak ada romance di sini. Tapi, kalian bisa menantikan beberapa adegan cemburu yang humoris. Fan service, buat kalian yang sangat anti terhadap hal ini, sebaiknya hindari anime ini. Anime ini memang klise dan memiliki banyak kekurangan lainnya. Namun, secara overall, serial ini tetap adalah pertunjukan menyenangkan yang Kimokuma pikir juga akan dinikmati oleh banyak orang, terutama oleh mereka para penggemar anime bertipe harem. Skor untuk anime ini, menurut Kimokuma, adalah 3 bintang dari total 5 bintang, dengan komedi sebagai nilai tertingginya. Sebuah anime yang Kimokuma rekomendasikan kalian untuk menontonnya bagi yang belum.